Udah ketemu? Dalam kurung khotimatun. Nah, sebelum masuk kepada faslun, kita kaji dulu khotimatun. Kenapa? Karena isinya wal makruhatu fis sholati. Hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat. Di dalam sholat ada beberapa hal yang dimakruhkan. Di sini Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan isnani wa ishruna, ada 22. Itu yang kecatat sama Syekh Nawawi. Tar di luar itu kita tambahin kurang lebih ada 3 biji lagi. Nah, sebelumnya makruhat dalam sholat ini diambil dari hadis-hadis Nabi. Kalau Quran kagak ngebahas tentang makruh. Quran ngebahasnya wajib, haram, halal, haram. Nah, kalau misalkan turunan dari Quran hadis, urusan hukum itu bagiannya usul fikih. Nah, usul fikih ini melahirkan hukum makruh, mubah, sunnah. Tuh, itu usul fikih urusannya. Termasuk di dalam sholat ada hal yang dimakruhkan. Quran hadis tidak menyebutkan secara eksplisit, tetapi para ulama, para fuqaha, para ahli hadis itu bisa mengambil intisarinya, serat-serat, urat-urat inti isi daripada hadis tersebut. Maka ada hal yang dimakruhkan, yang dirumuskan oleh para fuqaha. Ini jangan disepelein. Sayang kalau dikerjain akhirnya cuman buat merusak sholat. Sayang kalau dikerjain kalau akhirnya kagak dapat apa-apa, cuman dapat capeknya doang. Makanya sebelum masuk kepada faslun tabtulus sholah, kita lihat dulu apa aja sih yang ngemakruhin sholat. Yang pertama, ahaduha ja'lu yadaihi fi kammaihi. Ya. Ja'lu yadaihi, ja'lu di sini bimakna idkhol, memasukkan kedua tangan fi kammaihi, di dalam lengan baju. Masukin kedua tangan di dalam lengan baju nih. Kayak gini nih. Kalau kepanjangan tuh ini nggak boleh, makruh nih. Nah, yang dimakruhkan fi khamsati asya, pada 5 tempat. Yang pertama, inda taharrumihi, ketika takbiratul ihram. Maka makruh ketika takbiratul ihram tangan kita ada di dalam gini nih, nggak boleh. Makanya kalau sholat bajunya pilih yang pas. Terlalu ketat nggak boleh, terlalu besar juga jangan. Ya. Kalau ketat, khawatir ketika ruku dan sujud belahan pantat kelihatan, bahaya. Atau ketika takbir baju keangkat, pusar kelihatan, nggak boleh. Itu berarti udah kebuka auratnya, udah satrul aurah, batalin sholat. Nah, kalau terlalu lebar nggak boleh juga, karena memakruhkan, ini nggak boleh. Atau ketika ruku telapak tangan enggak bersentuhan dengan lutut karena ketutupan sama lengan baju. Ketika i'tidal juga, ketika sujud apalagi, sujud enggak boleh tuh tangan ketutupan sama lengan baju, enggak boleh. Harus telapak tangan yang bersentuhan. Maka makruh kalau telapak tangan terhalang oleh lengan baju. Idkhol enggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, iltifatu biwajhihi, tungak tengok lagi sholat, celingak celinguk, nggak boleh. Ini nggak saya baca semua nih karena syarahnya panjang banget tuh. Fi khamsati asya inda taharrumihi wa ruku'ihi wa sujudihi wa qiyamihi min tasyahudihi wa julusihi lahu. Wasaniha, yang kedua, iltifatu biwajhihi bila hajatin, tungak tengok, celingak celinguk tanpa ada hajat. Nah, kalau ada hajat
kahifdi matain, seperti menjaga harta itu boleh. Di sini dijelasin, idza kana laha kahifdi matain fala yukrohu. Kalau dia khawatir barangnya hilang lagi sholat, dia sering ngelihat ke barangnya tuh, barang yang lagi ditaruh di bawah itu nggak apa-apa, nggak makruh. Contoh, sholat di mall, masjid yang ada di mall, maaf bukan di mall, sholat di masjid yang ada di mall, sholat di masjid yang ada di SPBU, sholat di masjid yang ada di rest area. Kita kalau bawa tas, itu tas kan kita taruh di depan. Kalau kita dapat shop di pojok, biasanya tasnya kita taruh di pojok. Lagi sholat nih, sesekali nengok ke barang kita itu nggak batal, nggak makruh, boleh. Tapi kalau misalkan bila hajatin, kagak ada hajatnya nih, dia nggak punya keperluan apa-apa, sholatnya celingak-celinguk, ada orang lewat dia nyelinguk, ada orang ngomong dia nyelinguk lagi, makruh, nggak boleh ya. Iltifat biwajihi, celingak-celinguk, iltifat itu dilipat sebenarnya, biwajihi wajahnya dilipat, bukan dilipat wajah, celingak-celinguk itu nggak boleh, makruh ya, sayang. Wasalisuha, yang ketiga, isyaratun binahwi ainin au hajibin au syafatin bila hajatin, memberikan isyarat menggunakan mata atau dengan alis atau dengan bibir tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan. Walau min akhrosa wala tabtulu, kalau itu isyaratnya diberikan oleh orang bisu, wala tabtulu, maka tidak batal biha as-sholatu, sholatnya. Malam takun ala wajhil la'abi, selama itu bukan untuk main-main. Nah, nggak boleh lagi sholat ngasih isyarat pakai mata, alis, bibir atau yang lain. Allahu Akbar, ada orang lewat depan kita, kita kasih isyarat, nggak boleh tuh, kita kicepin, nggak boleh. Atau pakai bibir, nggak boleh. Pakai alis, menyatakan setuju, lagi sholat, Allahu Akbar. Teman biasa suka bercanda, gue pinjam sendal lu ya buat duduk, boleh. Nggak boleh tuh ya, bila hajatin, kalau kagak ada hajat, itu kan gak penting-penting banget. Nah, kecuali kalau ada hajat, apapun itu hajatnya, kasih isyarah boleh. Tapi kalau misalkan gak ada hajat apapun, lagi sholat ngasih isyarah pakai mata, pakai alis, pakai bibir atau pakai celingukan segala macam, makruh. Nggak boleh yang kayak gitu ya, tolong dihindari. Nah, yang kayak gini harus diperhatiin nih, jangan sembarangan. Gimana kalau orang bisu? Orang bisu boleh ngasih isyarah selama isyarahnya itu bukan buat main-main, boleh. Ada lagi, amma idza kanat lil hajati karat disalamin wa nahwihi fala yukrohu. Nah, boleh ngasih isyarat yang tidak dimakruhkan, seperti menjawab salam. Lagi salat Allahu Akbar, di luar ada tamu, nggak tahu kalau kita lagi sholat, dia ngasih salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, kita mau ngedehem sebagai ngasih isyarat, sebagai isyarat kalau kita lagi sholat, boleh. Itu hajat namanya. Daripada tamu balik lagi, pulang lagi, kasihan, akhirnya kita ngedehem, boleh kayak gitu. Itu isyarah namanya, isyarah. Karena kalau kita ngasih isyarat pakai mata, ya tamu nggak bakal ngelihat karena lagi di luar. Kalau kita kasih isyarat pakai alis, tamu nggak bakal ngelihat karena lagi di luar. Kita lagi sholat di dalam rumah, maka kita kasih isyarat berupa dehem atau batuk. Boleh, biar tamu tahu kalau kita ada di dalam rumah. Cuman tamu nggak tahu kalau kita tuh lagi sholat. Biar tamu nunggu dulu di depan, nggak apa-apa. Itu hajat namanya, karot disalamin, seperti menjawab salam. Fala yukrohu, yang gitu boleh. Yang keempat, jahru bimahali isrorin wa aksuhu, mengeraskan suara yang harusnya dipelanin, atau sebaliknya, melanin suara yang harusnya dikerasin. Contoh, takbiratul ihram.
Takbiratul ihram itu harusnya dijaharkan, baik imam maupun makmum. Bersuara, baik imam maupun makmum. Nah, kesalahan masyarakat kita biasanya takbiratul ihram gak keluar suara. Allah, gak boleh. Ya, itu makruh karena mengecilkan suara yang harusnya terdengar. Harusnya kedengaran Allahu Akbar, minimal terdengar oleh diri sendiri. Ya, minimal sima'u binafsihi, terdengar oleh diri sendiri. Nah, kalau ada yang harusnya jahar dibaca pelan, yang pelan malah dibaca jahar, dibaca kencang, itu makruh. Bacaan ruku subhana rabbiyal azim itu kan udah secara sir, minimal kedengar sama diri sendiri, dia malah dibaca kencang, makruh. Makruh, gak boleh. Atau yang sifatnya tauqifi. Tauqifi itu seperti ketika sholat duhur, sholat asar, imam suaranya kan gak dijaharkan. Maghrib, isya, subuh, atau sholat-sholat yang di malam hari seperti witir, seperti tarawih, seperti sholat id juga, itu kan harusnya jahar. Malah dibaca pelan, gak boleh kayak gitu. Itu sifatnya tauqifi. Yang kayak gitu bukan makruh, malah membatalkan sholat. Nggak batalin sholat. Lagi sholat duhur imamnya suaranya malah kenceng, nggak boleh. Kecuali sholat Jumat, itu beda urusan, nggak boleh. Tapi di luar itu makruh. Seperti takbiratul ihram, bacaan ketika sujud, bacaan ketika ruku, harusnya sir, dibaca jahar, makruh. Yang jahar ketika takbiratul ihram malah dibaca sir, itu makruh, nggak boleh. Ya. Yang kelima, ikhtisaru bi ayyaj'ala yadahu au yadaihi ala khasiratihi. Tolak pinggang. Ikhtisar itu ngeringkes, artinya tangan panjang, diikhtisar, diringkesin begini. Bi ayyaj'ala yadahu au yadaihi, tuh, ala khasiratihi, di atas pinggangnya. Ikhtisar, ngeringkes, tangan yang tadinya panjang diringkes, dipendekin, tolak pinggang, nggak boleh. Bila hajatin, tanpa ada hajat, kecuali ada hajat, ka'illatin bijambihi, dia punya rasa sakit, bijambihi, di sekitaran pinggangnya. Apakah tulang ekor, apakah emang sakit pinggang, apakah sakit bokong, ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, dia pegangin nih pinggangnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau tanpa ada hajat, dia begini, nggak boleh. Allahu Akbar, ini yang benar. Dia habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, wah, sholat begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wah, nggak boleh, nggak boleh. Meskipun pada dasarnya yang menjadi rukun sholat adalah raf'ul yadain, tapi begini nggak dibenarkan, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nih, di sini ada penjelasannya. Wadalikal ikhtisaru, adapun yang namanya tolak pinggang itu kharijas sholati, sekalipun di luar sholat, adalah fi'lul kufari binisbati lis sholati. Yang kayak gitu adalah kebiasaannya orang kafir. Tuh kebiasaannya orang kafir tuh gini nih, orang kafir kebiasaannya. Atau alasan yang kedua, wa fi'lul mutakabbirina, itu adalah kebiasaan orang-orang sombong. Orang-orang sombong nih kebiasaan. Kalau bos-bos gitu ya, big boss, sono lu, oh, tulak pinggang, ngapain kau? Gitu. Itu tuh kerjain, tulak pinggang. Kan kita kagak enak yang ngelihatnya. Kita enak sama orang yang kayak gitu tuh, tulak pinggang, gini. Nggak boleh tuh. Sholat ngelipet tangan, Allahu Akbar, saking sombongnya sholat tuh gini, nggak boleh, begini, nggak boleh tuh. Fi'lul mutakabbirin. Ada lagi yang mengatakan itu adalah fi'lul mukhnisin wan nisa'i, itu adalah kebiasaannya banci. Sebenarnya khunsa itu bukan banci. Khunsa itu orang yang punya dua alat kelamin. Dzakar punya, farji punya, ya.
Tuh, itu juga kebiasaan nisa lil ajabi. Nah, di sini ada lagi mengatakan wa anna iblisa, bahwa sesungguhnya iblis lama ahbato minal jannati, ketika dilempar dari surga, fa'ala kadalika, melakukan hal kayak begini. Iblis ketika dilempar sama Allah, lama ahbato minal jannah fa'ala kadalika, dikeluarin, diusir dari surga. Prek. Ketika keluar dari surga dilaknat sama Allah, bukannya sujud kepada Allah, tobat, istighfar, minta ampunan, iblis malah begini. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Maka nggak boleh orang muslim, orang beriman di luar sholat sekalipun nggak boleh tolak pinggang. Alasannya pertama fi'lul kufar, kebiasaan orang kafir. Atau yang kedua fi'lul mutakabbirin, itu kebiasaannya orang-orang sombong. Atau fi'lun nisa wal khanisin, kebiasaan para banci, orang yang punya alat kelamin dua, itu nggak boleh. Atau alasan yang keempatnya karena iblis ketika dilempar dari surga dia langsung begini. Saking sombongnya itu iblis. Ya, jangan, nggak boleh. Yang keenam, hal-hal yang makruh dalam sholat. Yang keenam adalah isra'un fis sholati, ay ada mutta'anni fi af'aliha wa aqwaliha. Buru-buru ketika sholat, cepat-cepat ketika sholat. Ada mutta'ani, tanpa ada tumak ninah. Fi af'aliha, dalam rukun af'ali, wa aqwaliha, maupun dalam rukun qauli. Sholat nggak boleh cepat-cepat, nggak boleh ya. Gimana kasusnya kalau misalkan taraweh? Nah, ini tarawih, kalau misalkan buru-burunya itu udah merusak rukun qauli, jelas batal. Artinya ketika baca Fatihah tidak memperhatikan panjang pendeknya makhorijul hurufnya, itu udah jelas batal. Atau ketika takbiratul ihram tidak ada mat yang dibaca, Allahu Akbar, nggak boleh. Padahal kita udah tahu tuh, kita ini di kitab Safinah itu pernah belajar yang namanya rukun sholat. Ketika membaca Allahu Akbar harus tepat panjang pendeknya. Nggak boleh panjang di huruf alifnya, nggak boleh panjang di huruf ha-nya. Allahu Akbar, nggak boleh, kan kita pernah belajar. Atau panjang di huruf ha-nya, Allahu Akbar, nggak boleh. Atau benar di lafadz Allahnya tapi salah di lafadz akbarnya, Allahu Akbar, nggak boleh. Allahu Akbar, nggak boleh juga. Maka ketika orang yang isra'u fi shalah, buru-buru dalam salat, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu udah jelas salah. Rukun qaulinya udah gugur. Baca Fatihahnya kalau udah ngaco udah salah, batal salatnya. Af'alnya, rukun af'alnya kalau dia buru-buru nggak ada tumak ninahnya, batal. Kan ukurannya apa? Sebacaan subhanallah, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada seukuran subhanallah, batal. Itu udah bukan makruh lagi tuh, batal. Makanya isra'u fi shalah, buru-buru dalam sholat itu minimal banget makruh. Artinya sholatnya sia-sia. Padahal kita tahu Rasulullah SAW dalam satu kesempatan pernah bersabda, kama qala Rasulullah, al-ajalatu minasyaiton. Buru-buru itu salah satu pekerjaannya setan. Orang kalau mengerjakan apapun sekalipun itu bukan ibadah, tapi dikerjakan secara buru-buru, nggak bakal benar, pasti berantakan. Kerjaan apapun dikerjain buru-buru, ada yang kelupaan, ada yang ketinggalan, ada yang kelewatan, macam-macam. Kenapa? Karena buru-buru. Apalagi dalam sholat. Dan jangan kira kalau misalkan zakat itu dibayarnya buru-buru juga, itu nggak makruh itu. Bayar zakat fitrah itu diperbolehkan dari awal Ramadan sampai terbit fajar di hari Id. Di awal Ramadan dia udah bayar zakat fitrah, makruh itu, makruh. Jangan sangka kagak. Buktinya apa? Lihat kitab fikih bab zakat, mau lihat di Bajuri kek, mau lihat I'anatul Talibin kek, makruh tuh.
Ada khamsatu awqatin fi zakatil fitri, ada 5 waktu untuk membayar zakat fitrah. Ada waktu makruh, ada waktu mubah, ada waktu sunnah, ada waktu wajib, ada waktu haram. Nah, salah satu yang makruh adalah membayar zakat di awal bulan suci Ramadan. Makruh, buru-buru, nggak boleh, ya. Jangan nih kayak gitu. Sholat apalagi buru-buru, nggak boleh. Keenam tuh. Yang ketujuh, takmidu jafnihi, sholat dalam keadaan merem. Sholatnya sambil merem. Allahu Akbar, merem aja. Bila dororin, kagak ada mudarat apapun. Bukan karena takut, bukan karena menghayati bacaan imam, bukan karena ingat dosa, bukan karena pengen tobat, bukan karena hatinya lagi tersentuh. Bila dororin wala hajatin, gak ada mudaratnya, kagak ada hajatnya. Sholatnya sambil merem, gak boleh, gak boleh. Di dalam rukun, dalam pasal rukun sholat itu Syekh Nawawi mengatakan bahkan ketika sujud wayusannu, yundabu, wayusannu inda sujudi fathu ainaihi, dan disunahkan ketika sujud itu membuka kedua matanya. Sunnah malah, bukan merem, malah disunahin buka mata. Itu baru sujudnya doang, apalagi takbiratul ihram, apalagi rukunya, nggak boleh merem, makruh. Dengan catatan bila dororin wala hajatin, nggak ada dorotnya, nggak ada hajatnya, nggak ada hajat. Tapi kalau kita menghayati bacaan imam, masya Allah enak suaranya, bacaannya panjang, nenangin hati, sehingga kita terbawa suasana. Tahu merem, keluar air mata, nggak masalah. Merem tidur lagi sholat tuh ngaco. Allah, tapi ketiduran. Wah, itu bukan makruh, itu batal malah tuh. Batal. Kenapa? Karena zawalul akli, udah hilang kesadarannya. Yang batal bukan sholat, tapi wudhu. Wudhunya batal, otomatis sholatnya batal. Makanya hati-hati ya, jangan sampai merem tidur. Apalagi lagi sujud merem, kelamaan sujudnya sampai ketiduran, nggak boleh, makruh. Kemudian yang kedelapan, ilsoku adudaihi bijambaihi, merapatkan tangan jari jemari. Rapat nih. Takbiratul ihram, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, tangan jari jemari itu harus direnggangkan. Maka makruh yang takbiratul ihramnya model begini, Allah, makruh, renggangin. Takbiratul ihram renggangin, sedekap renggangin, lagi ruku megang lutut, megang dengkul renggangin, sujud renggangin. Sujud jangan dirapetin, dan gak boleh bagi seorang pria merapatkan keteknya ketika sujud, gak boleh. Udah berkali-kali ini saya bilang ini gak boleh, tapi boleh bagi wanita. Nah, kalau cowok jangan dirapetin, tapi jangan terlalu lebar juga, gak boleh ya. Renggangin jari jemarinya dan berikan jarak untuk kedua ketiaknya sampai dia terakhir baca tasyahudnya. Jangan dirapetin ketika megang dengkul, agak direnggangin sampai salamnya. Jadi jangan dirapetin jari jemari, makruh, sayang ya, agak direnggangin aja, tapi jangan terlalu lebar juga, cukup direnggangkan, namanya juga merenggangkan. Nah, tasi'uha yang kesembilan, ilsoku batnihi bifakhzaihi firruku'i wasujudi, merapatkan perut dengan paha ketika ruku dan sujud. Ini bahaya nih. Kebetulan saya agak buncit nih, agak masuk golongan yang dibenci sama Rasulullah nih sebenarnya. Orang kalau lagi sujud maupun ruku itu nggak boleh merapatkan perut dengan pahanya ketika ruku dan sujud. Saya nggak menyinggung orang yang gendut, saya juga buncit. Ini paha, perut sama paha lagi ruku dirapetin begitu nggak boleh, atau lagi sujud.
Lagi sujud tapi begini. Nggak boleh. Harus begini. Ada jarak. Maka nggak boleh kayak gini. Merapatkan perut dengan paha. Yalsaqu batni wa fakhdaihi. Merapatkan menyentuh perut dengan kedua paha. Nggak boleh. Begini. Ya. Jadi harus agak lengkap. Nah ini ntar ada hubungannya sama yang ke-10 sekalian. Yang ke-10 yang dimakruhkan adalah iqa'ul kalbi, duduk seperti anjing. Wa huwa ilsaqu, yaitu menyentuhkan kedua perut, wanasoba sakoihi, dan menegakkan kedua lututnya, wawat'u yadaihi alal ardi, dan meletakkan tangannya di atas tanah. Ini nggak boleh nih, iqa'ul kalbi, meskipun ini sebenarnya salah satu tata cara duduk ketika sholat ya, duduk seperti anjing. Nggak boleh. Ketika duduk di antara dua sujud, Allah Akbar, dia begini, nggak boleh. Kan pilihannya cuma dua, tawaruk atau iftirosh, kan begini. Nah ada duduk namanya iqa'ul kalbi, duduk seperti anjing. Itu kalau emang bisa dihindari ya hindari. Ini pilihan opsi yang paling terakhir, nggak boleh nih. Duduk di antara dua sujud posisinya begini. Anjing kan kalau misalkan dipanggil begini nih, itu nggak boleh. Duduk seperti anjing, ya. Itu makruh. Bukan haram bahasanya, malah emang makruh. Kalau kita ngaji, aduh saya nama kitabnya apa itu? Safinatun Najah di bawahnya. Dua Alawabin ngaji apa dah Bu pikir? Sulamul Munajat. Nah di Sulamul Munajat Syekh Nawawi mengatakan ada 3 jenis duduk yang diperbolehkan dalam sholat: iftirosh, tawaru, dan iqa'ul kalbi. Duduk seperti anjing itu boleh. Makanya di sini dikatakannya makruh, bukan haram. Tapi itu opsi terakhir. Daripada duduk seperti anjing, mendingan sila. Sila masih boleh. Termasuk al-fakir ketika dulu paha kanan patah, tuh nggak bisa tuh duduk di antara dua sujud, baik iftirosh maupun tawaru, nggak bisa. Akhirnya duduknya sila, duduk antara dua sujudnya sila. Daripada kayak anjing, duduknya sila. Ya, makanya makruh, bukan haram di sini. Yang ke-11, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat adalah dorbul ardi bijabhatihi, memukul tanah dengan jidatnya indah sujudi, ketika sujud. Saya nggak mau praktekin nih, ngejedotin pala gitu dah gampangnya. Kalau praktekin lumayan juga. Dorbul ardi bijabhatihi indah sujudi, memukul tanah artinya ngejedotin kepala ketika mau sujud. Nah mungkin orang-orang yang jidatnya rada hitam begitu kali ya, jadi dijedotin tuh ketika sujud, yang kayak gitu makruh. Atau enggak didorbu tapi digesek-gesek, makruh. Enggak nih, saya ngomong beneran nih, bukan nyindir apa Wahabi apa gimana, bukan. Itu enggak boleh tuh. Sholat digesek-gesek kepala, lagi sujud digesek-gesek kepala, enggak boleh. Ya. Atau di maju mundurin. Lagi sujud maju mundur biar kereng, enggak boleh. Makruh. Ya, dorbul ardi bijabhatihi indah sujudi, enggak boleh. Yang ke-12 adalah iftirasu sabu'i, duduk seperti binatang buas. Fi sujudihi, ketika sujud. Maaf, posisinya seperti binatang buas ketika sujud. Ini nggak apa-apa dah saya praktekin kalau ini. Bi ayyadha'a dira'aihi 'alal ardi kama yaf'alus sabu. Sujud posisinya seperti binatang buas. Binatang buas itu kalau mau nerekam
Paham maksudnya? Jadi sujudnya, kan kalau sujud normal begini, sujud normal. Kalau sujudnya kayak binatang buas makruh. Orang binatang buas tuh makruh kayak gitu. Binatang buas lihat serigala, harimau tuh kalau pada sikap begitu tuh. Jadi bukannya lurus, posisinya seperti binatang buas yang siap menerkam mangsanya. Ya makruh tuh kayak gitu. Lagi ngapain sholat gegayaan kayak begitu. Yang ke-13, al-mubalaghatu fi khafdir ra'si fir ruku'i. Terlalu menundukkan kepala ketika ruku. Mubalaghah. Terlalu fi khafdir ra'si fir ruku'i, menundukkan kepala ketika ruku. Jadi ruku pun enggak boleh kelewatan. Kan ruku. Seperti bab rukun sholat kita udah bahas, pundak, kepala, pandangan mata, dan tangan semuanya kan rata, lurus. Tapi kalau terlalu menundukkan kepala, makruh jadinya. Tuh. Terlalu dinundukin. Oke lah, punggungnya lurus, tapi kepalanya terlalu dinundukin, makruh. Apalagi kalau terlalu bawah, ngapain sholat kayak begini nih? Makruh, nggak boleh. Gimana kalau misalkan lurus tetapi kepalanya pandangannya ke depan? Allahu Akbar. Makruh juga nih. Ngapain ngeliatin pantat orang kalau salah? Ya kan di depan kita ada orang nih kalau jamaah. Pantat dilihatin, ada yang gantung memang. Terus pandang kagak. Jangan, makruh. Ya. Mubalaghah fi khafdir ra'si fir ruku'i. Terlalu menundukkan kepala ketika ruku. Makruh. Jangan. Yang ke-14, itolatut tasyahudil awwali fi ghairil ma'mumi. Memanjangkan tasyahud awal selain makmum, artinya imam nih, fi ghairil ma'mum. Bihaitsu zadahu walau bis sholati alal ali. Dengan ukuran menambahkan sholawat yang panjang kepada keluarga Nabi, awid du'ai, dan menambahkan doa di dalam tasyahud awal. Makruh. Sholawat kan cakep, apalagi ngedoain keluarga Nabi, apalagi ditambahin doa. Bagus sholawatnya, cakep doanya, tapi tidak pada tempat yang tepat. Tasyahud awal kemarin kita udah bahas tuh, ab'adu sholah. Jadi ada batasan-batasannya, bacaan tasyahud awal sampai sini, bacaan tasyahud akhir sampai sini. Kita kan kemarin udah pelajari itu. Nah, kalau kepanjangan justru makruh. Kelamaan di tasyahud awal makruh. Kalau mau dipanjangin di sujud terakhir dan di tahiyat akhir, boleh dipanjangin. Itu pun dengan makmum radin yang emang disepakati, disetujui oleh para makmum. Masih ada catatan juga padahal. Ya, jadi nggak boleh kepanjangan tasyahud awal, makruh. Yang ke-15 adalah ittiba'u walau li ghairir rajuli wa huwa ayyaj'ala wastu ridaihi tahta mankabihil aiman. Berpaku lutut seperti menggunakan sorban yang dilipat kepada dengkul kanan. Tahu nggak ittiba yang biasa dipakai habaib? Tahu Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan, adanya Habib Jindan itu biasanya ada di luar sorban, selain sorban itu ada yang diiketin nih di sininya nih, yang dipakai miring, yang begini nih. Tapi bukan sorban. Rida juga bukan, rida nama lain dari sorban, cara pemakaian. Ada ittiba tuh yang hijau. Ini yang kalau misalkan ini bisa dipakai buat duduk begini nih, diikat begini. Kebayang nggak? Lihat deh, pokoknya biasanya Habib Ahmad pakai. Ntar habis ngaji kita googling. Jadi dia nggak panjang begini, emang bulat aja diikat begini, kejahit. Dipakainya begini doang tuh. Biasanya Habib Ahmad juga pakai tuh. Nah itu fungsinya para habaib pakai kayak gitu kalau ngaji biar nggak ngantuk. Kayak bisa dipakai begini nih. Ntar diiketin di sini. Tuh, begini nih para habaib bisa pakai. Buat duduk begini. Jadi kalau ngaji nggak ngantuk, dia kalau jatuh langsung berasa malu diketawain. Ngaji begini, ngaji malu jatuh.
Kita biasa langsung bangun. Dan lagi sholat nggak boleh pakai kayak gituan. Makruh. Apalagi ketika mendengarkan khutbah. Lagi sholat Jumat, kita punya ittiba, dipakai nih, dengerin khotib. Yaitu ikhtilaf di antara para fuqaha, khususnya para habaib. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Yang mengatakan boleh dengan alasan biar kita ngedengerin khutbahnya kagak ngantuk. Yang memakruhkan dengan alasan kalau pakai itu terlalu nyaman, akhirnya malah jadi ngantuk. Tuh, yaitu pengalamannya masing-masing. Yang pasti yang kayak gitu makruh. Ntar nanti kita googling. Pokoknya namanya ittiba itu tuh, sorban yang biasa dipakai sama habaib tuh buat duduk. Yang ke-16 adalah tasbikul asabi'i, meletekin tangan, ngebretekin. Tuh begini. Nah, lagi sholat tapi kita bahas indah sholati, ketika sholat. Lagi sholat kita bretekin tangan. Oh, bukan begini. Tapi ketika bangun dari sujud kedua menuju rakaat selanjutnya sekalian tuh dibretekin, krek, makruh. Udah sujud kedua mau bangun ke rakaat kedua nih sekalian, krek kayak gitu, nggak boleh, ya. Atau lagi sholat pala krek kayak gitu tuh nggak boleh tuh. Atau habis itidal sami Allahu liman hamidah sekalian. Ngapain amat ya, bingung dah. Orang sholat demen krek kayak gitu. Jangan. Ya, tasbikul asabi. Ngebretekin tangan. Itu makruh. Dan di sini kata Syekh Muhammad Hasbullah, inna tasbika sesungguhnya ngebretekin tangan tuh, kretek tangan, yurisul unasa, mewariskan rasa ngantuk. Hawanya jadinya ngantuk, males gitu, mager. Nggak boleh. Yang ke-17 adalah tafarqu'ul asabi, mengibaskan jari biar bersuara. Ngipasin tangan, ngipasin jari biar keluar suara. Dulu saya sampai sekarang nggak bisa tuh. Dulu zaman saya SD diginin ada yang bisa bunyi tuh. Ya, nah ya gitu tuh. Kretek. Saya sampai sekarang nggak bisa tuh. Dulu teman saya SD pada bisa. Sambil jalan tuh, gue bingung banget. Dari keluar kelas sampai rumah kali itu begini aja, kretek. Sekarang saya nggak bisa tuh, saya nggak paham. Tuh lagi sholat nggak boleh tuh kayak gitu tuh. Ya, apa namanya, tafarqu'ul asabi. Kalau tadi tasbik ngebretekin, kalau ini ngibasin tangan sampai keluar bunyi tuh. Atau gini. Nah kalau ini saya bisa dah. Lagi sholat, Allahu Akbar, asik. Sholat ya makruh tapi makruh. Ya cuman itu bahasanya. Sami Allahu liman hamidah. Wah, enggak boleh kayak gitu. Makruh, ya. 17. Ke-18 isbal. Tahu ya? Nah, kalau masalah isbal, make sarung, make celana, make gamis ngelebihin mata kaki, dalilnya seperti aja, tanyain aja sama Bang Opik. Dia udah khatam dah tuh masalah isbal. Ya, tanyain Bang Opik dah tuh. Kita kan biasa isbal tuh, pakai sarung semata kaki, lebih dari mata kaki, pakai celana begitu juga. Dipakai dalam sholat, isbal namanya. Itu Bang Opik khatam dah tuh. Ya biar kita punya pembelaan diri. Oh, gue nggak makruh nih kayak gini. Tanya dalilnya sama dia. Dia khatam. Ya jangan tanya saya. Ntar dah sambil ngobrol. Kemudian yang ke berapa nih? Tasik 19 ya? Iya 19. Baskun amaman wa yaminan, ngeludah ke depan atau ke sebelah kanan. Lagi sholat ngeludah. Saya nggak ngerti juga nih. Wala yasaron, tapi ngeludah boleh ke kiri. Ini adab ngeludah. Kalau mau ngeludah jangan ke depan, jangan ke kanan adabnya, tapi ke kiri. Li khabari syaikhaini, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbahu. Apabila salah satu dari kalian ketika sholat, fa innahu yunaji rabbahu, sesungguhnya kalian itu sedang bermunajat kepada Tuhan kalian. Fala yabzakunna baina yadaihi wala an yaminihi walakin an yasarihi. Maka janganlah kalian meludah ke depan, ke kanan, tetapi meludahlah ke sebelah kiri.
Jadi adab ngeludah tuh ke sebelah kiri. Wahada fi ghairil masjidi. Nah yang kayak gini keadaannya bukan sholat di dalam masjid. Amma fihi, adapun sholat di dalam masjid kemudian ngeludah, fayahrumu, maka hukumnya haram. Ini tasola bisyai'in, sekalipun itu berkaitan dengan sesuatu apapun, nggak boleh ya. Tapi kalau sholat nggak ada dah kita orang ngeludah, nggak ada. Mau di dalam masjid, di luar masjid nggak ada. Wa isyruha, yang ke-20, kafu saubin au sya'rin lirijalin. Nah, melipat baju atau melipat rambut lirijalin bagi seorang pria. Jadi kalau lagi sholat makruh bagi pria tuh ngelipat tuh kayak gini nih, dilipat bajunya. Ya kalau sarung dilipat nggak mungkin, kalau celana masih mungkin. Sholat celana kepanjangan dilipat, nah, atau ini baju dilipat kayak gini nih, nggak boleh. Oh tangannya saya nggak lipat Bang Haji kalau lagi sholat, tapi sini nih bajunya dilipat sampai kelihatan pusar. Ngapain? Baju dilipat bawahnya? Enggak. Biar kate baju kepanjangan jangan dilipat, nggak boleh. Ya, atau sya'rin, rambut diikat bagi seorang cowok. Nah itu pentingnya kita pakai peci tuh begitu tuh. Ya ternyata makruh. Rambut gondrong diikat lagi sholat, uraiin aja, dibuka aja, lirijalin, bahasanya lirijalin, buat laki-laki. Yang rambutnya gondrong lagi sholat udah nggak apa-apa, dibuka, diurai, nggak boleh yang kayak gitu. Langsung yang ke-21, wat uyadihi ala famihi bila hajatin, meletakkan tangannya di bibirnya tanpa ada hajat. Lagi sholat nutupin mulut mulu. Sobat manis sholat begini, Allah nutupin aja. Sobat ganteng orang ya. Genit banget, genit. Wat uyadihi, ya emang bahasanya gitu, wat uyadihi ala famihi, meletakkan tangan di atas bibirnya begini aja, nggak boleh. Nah ada hal yang makruh, meletakkan tangan di bawah dagu, kharija sholati, di luar sholat, gini nih, ini makruh nih, gini, sok mandis banget gue, gini aja, bengong aja begini, nggak boleh tuh, makruh, ya, begini mulu ngelamun atau begini, nggak boleh. Kharija sholat, sekalipun itu di luar sholat, makruh, jangan, ngelamun aja nggak boleh. Terakhir yang ke-22 adalah talassumun. Talasum itu menutupi sesuatu yang ada di muka. Gimana ya? Menutupi sesuatu yang ada di muka. Misalkan cowok sholat, dia begini, ya, atau pakai masker diginiin tuh, nggak boleh. Atau sholat pakai sarung yang kayak ninja, tahu tuh, yang kayak ninja. Sholat tapi tuh sarungnya di sini kelihatan mata doang, jangan. Talasum mungkin seperti pakai masker, sekalipun kemarin dalam kitab fikih Kuwaitiyah itu dikatakan boleh, sebenarnya boleh-boleh aja, tapi emang bahasanya makruh doang, makruh ya. Dah, itu ada 22. Ada lagi tambahannya, tahak. Tahak itu sendawa, bahasa Indonesia sendawa. Di sholat tahak, mulut tahak. Kagak enak, nggak boleh yang kayak gitu, makruh. Nah, ada lagi tambahannya, makan sesuatu yang bau sebelum sholat. Sebelum sholat makan sesuatu yang bau. Ya, ada orang makannya normal, tapi emang dasar mulutnya aja bau. Gimana itu? Makruh terus, gue ngeri juga kayak gitu. Tapi ada loh orang kayak gitu. Saya punya teman sanawi ya, waktu mondok di An-Najah itu emang giginya bolong. Nggak, dia mau makan, mau kagak, mau lapar, mau kenyang, bau aja tuh, bau mulut. Gue gak ngerti dah tuh, katanya giginya bolong. Tapi emang begitu, itu makruh. Makan sesuatu yang bau sebelum sholat. Dan sebelum sholat dia kagak bersihin mulutnya tuh. Kagak bersiwak, kagak nyikat gigi, atau kagak makan permen, kagak minum yang manis, kagak makan yang manis, apapun itu yang bisa bikin mulut fresh, maka makruh. Ya, udah mulut bau, sholat tahak lagi, makruhnya double tuh. Kan saya bilang tadi tahak makruh.
Wis makan bau nih mulut. Tahap, sholatnya jamaah lagi. Jadi imam lagi. Boilah. Enggak boleh tuh, makruhnya udah double. Yang terakhir tambahan dari Al-Fakir, tikror takbir. Ngulang-ngulang takbiratul ihram. Jatuhnya bisa batal malah. Allah. 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 Diulang-ulang dulu takbiratul ihramnya. Karena ragu alasannya. Enggak ada bahasa ragu salat. Takbiratul udah jejegin hati. Mau pikiran kemana? Ketika takbiratul udah Allahu Akbar, udah. Jangan diulang. Allah. Allah. Allahu Akbar. Allah. Allah. Tapi ada ya, ada orang kayak gitu. Bener ya, ada ya. Diulang-ulang dulu tuh. Tuh makruh tuh nggak boleh tuh. Lebih dari 3 kali tabtulus sholat, batal sholatnya. Nah tabtulus sholat itu nanti akan kita bahas tuh. Salah satunya itu. Kalau udah lebih 3 kali itu masih Allahu Akbar. Ya. Nah perkara takbiratul ihram modelnya seperti apa tidak dimakruhkan. Ada yang digulung tangannya. Maaf, bukan digulung, diputar. Allahu Akbar. Ada pernah lihat? Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang begini, ada yang gini. Itu udah memenuhi rukun. Karena rukunnya ada raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, ya. Tapi kalau misalkan ditikror takbirnya diulang-ulang Allah makruh, ya. Nah, itu makruhah shalah. Hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Adapun faslun tabtulus shalah insyaallah nanti akan kita bahas. Karena ini udah cukup panjang juga ya. Nah, nanti PR-nya abis ini kita lihat tuh yang namanya ittiba, iketan yang biasa dipakai sama habaib, biar kegambar kenapa dimakruhin gitu. Wallahu a'lamu bishawab wa ilaihi marji'. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi al-kiramil Fatihah.